Ya, selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Kejaksaan Negeri Lembata tetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Negeri Lembata tetapkan 3 tersangka kasus pengadaan kapal Aku Lembata. Gelaran Festival Ekologi Flores diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup harmonis bersama alam. Dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Komang Astri, dalam Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kabupaten Lembata. Saudara, Kejaksaan Negeri Lembata telah menetapkan 3 tersangka kasus korupsi pengadaan kapal Aku Lembata. 2 dari 3 tersangka ini dititipkan di Rutan Kelas 3 Polres Lembata. Pengumuman penetapan tersangka kasus korupsi pengadaan kapal pinisi Aku Lembata ini dilakukan Kejaksaan Negeri Lembata di Kota Lewoleba pada Kamis 27 Oktober 2022. Berdasarkan hasil penyidikan, 3 tersangka ini telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp700.595.100 pada proyek pengadaan kapal pinisi Aku Lembata tahun anggaran 2019. 3 tersangka ini yakni Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata (MF) yang saat itu selaku PPK, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata (PB) yang saat itu menjabat PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata dan HAM selaku penyedia barang. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Azrizal saat konferensi pers mengatakan 2 dari 3 tersangka ini yakni MF dan PB dititipkan di Rutan Kelas 3 Polres Lembata selama 20 hari ke depan. Sedangkan HAM tidak ditahan karena saat ini yang bersangkutan sedang menjalani masa hukuman dengan kasus yang berbeda di Lapas Kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Tim penyidik berkesimpulan bahwa terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan itu dikuatkan oleh perhitungan auditor ahli kerugian keuangan negara akuntan publik independen. Terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp700.595.100. Pengadaan kapal pinisi Aku Lembata ini menggunakan dana alokasi khusus afirmasi transportasi pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal senilai Rp2,4 miliar. Sebelumnya Kejari Lembata juga telah memeriksa 33 saksi, 1 diantaranya Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Penkase Alak Kupang, Randi Badije, kembali divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang. Putusan banding tersebut memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kupang. Kasih Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim menjelaskan, Pengadilan Tinggi Kupang telah menjatuhkan vonis atas banding yang dilakukan oleh terdakwa Randi Badije. Menurut Abdul Hakim, putusan tersebut memperkuat putusan hukuman mati terhadap terdakwa Randi Badije oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan semua pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang sudah tepat dan benar, di mana pidana mati layak dijatuhkan kepada terdakwa Randi Badije karena telah menghilangkan 2 nyawa sekaligus tanpa belas kasih.
Kendati sudah ada putusan pengadilan tinggi, terdakwa Randi Bajide masih memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain, yakni kasasi, peninjauan kembali, dan permohonan gerasi ke Presiden. Terkait perkara atas nama terdakwa Randi Bajide, kemarin baru menerima semacam rilis dari Humas Pengadilan Tinggi, namun mengenai surat keputusannya belum kami terima juga. Ya, tapi di dalam rilis yang diterima itu menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tetap menghukum terdakwa Randi Bajide dengan pidana mati. Untuk diketahui, dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Kupang, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Randi Bajide melanggar 2 pasal dakwaan, yakni dakwaan ke-1 yakni pasal 340 KUHP dan dakwaan kedua pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Saudara, Polda NTT menerjunkan tim investigasi ke lokasi perairan Naikliu, Amfuang Utara, Kabupaten Kupang untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, kapten kapal bersama anak buah kapal dan sejumlah penumpang yang selamat dimintai keterangan oleh tim khusus yang dibentuk Kapolda NTT. Tim investigasi yang dibentuk Polda Nusa Tenggara Timur diterjunkan ke lokasi terbakarnya kapal penumpang Cantika Express 77 perairan Naikliu, Amfuang Utara, Kabupaten Kupang untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara. Selain tim khusus yang dibentuk Kapolda, Polda NTT juga mengundang ahli forensik dari Polda Bali untuk melakukan olah TKP dan mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran. Selain olah TKP, Polda NTT juga sudah memintai keterangan sejumlah orang yang berkaitan dengan tragedi Ekspres Cantika 77. Orang-orang yang sudah dimintai keterangan yakni kapten kapal dan sejumlah kru dan 5 orang saksi penumpang juga turut dimintai keterangan oleh tim khusus yang dibentuk Polda Nusa Tenggara Timur. Baru mencari dan mengumpulkan informasi, keterangan, barang bukti dan sebagainya. Kalau semuanya sudah kuat, sudah memenuhi syarat untuk naik ke penyidikan, baru kita penyidikan. Karena ini kan salah penegakan hukum ini tidak bisa sembarang-sembarang. Semuanya harus sesuai dengan aturan, ada tahap-tahapannya, ada syarat-syarat untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka apalagi sampai ditahan. Jadi semuanya ada prosedurnya. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran kapal tersebut. Namun kebakaran tersebut diduga dipicu oleh anak buah kapal yang saat itu memperbaiki AC. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 orang korban tragedi kapal terbakar di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, total korban meninggal dunia hingga saat ini mencapai 19 orang. Pada pencarian hari keempat, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 orang korban kapal motor Ekspres Cantika 77. Korban yang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke Kupang dengan KM Antareja. Tiba di Pelabuhan Tenau Kupang, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang untuk dilakukan identifikasi. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka total korban meninggal dunia menjadi 19 orang. Korban selamat yang masih dirawat di 4 rumah sakit sebanyak 11 orang, yang lainnya sudah pulih dan kembali ke rumah masing-masing. Sampai dengan malam ini tercatat 19 orang. 17 sudah teridentifikasi dan sudah diambil oleh keluarga untuk proses pemakaman. Kemudian 1 laki-laki belum teridentifikasi. Kemudian yang berikut untuk korban yang selamat, sebagaimana kemarin itu ada di 4 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum BSD Yohanes Kupang, Rumah Sakit Umum Kota Kupang Eskalerik, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Leona. Yang ada di Rumah Sakit BSD Yohanes semula jumlah 71, sudah diperbolehkan pulang 66, kemudian 4 orang masih rawat inap, 1 yang sudah meninggal.
Hingga saat ini berdasarkan laporan dari keluarga korban, masih 21 orang belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian untuk menemukan korban yang hilang. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap izin edar obat sirup yang dilarang pengawas obat dan makanan atau BPOM. Penjabat Bupati Flores Timur Alexander Doris Rihi menegaskan, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan terus memonitoring penjualan sirup yang dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di apotek dan di tempat-tempat penjualan obat yang ada di Flores Timur. Sementara penarikan sejumlah obat yang dilarang, pihaknya masih menunggu keputusan teknis dari Kementerian Kesehatan RI. Pengendalian dan pengawasan lapangan serta koordinasi lintas sektor terus dan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah Flores Timur bersama stakeholder terkait lainnya. Saya sudah minta ke Kadis Kesehatan untuk mengkoordinasi dan itu masih menunggu petunjuk dari pusat karena diinformasikan ada sekitar 142 jenis obat gagal ginjal, tapi yang ada di sini itu lagi dicek persis. Tapi untuk sementara jalan keluarnya, saya minta ke Dinas Kesehatan untuk menyampaikan kepada semua penjual obat untuk sesuai dengan data yang pusat itu, ada sekian ratus itu, tidak boleh terdistribusi itu. Kelima obat sirup yang dilarang itu mengandung eliten glikol melebihi kapasitas sehingga diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak yang kini merebak di tanah air. Pemda Flotim pun berharap semua apotek di Kota Larantuka senantiasa berpartisipasi dalam mengantisipasi peredaran obat sirup cemaran etilen glikol melebihi ambang batas aman sesuai edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 10 ruas jalan dalam kota sudah 100% dibangun menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata mempercepat pekerjaan jalan ini untuk proses pencairan dana per tahap selanjutnya.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata memprioritaskan pembangunan 31 ruas jalan di dalam kota Lewoleba. Dari jumlah ini sebanyak 10 ruas jalan sudah 100% dikerjakan menggunakan anggaran pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Aloysius Mulikedang mengatakan, meski masih banyak segmen jalan yang belum dikerjakan, namun dia memastikan pengerjaan jalan sebanyak 31 ruas ini akan diselesaikan tepat waktu sesuai dokumen kontrak. Dia menargetkan seluruh pengerjaan pembangunan jalan di dalam kota Lewoleba akan rampung pada akhir Desember tahun 2022 mendatang. Selain menjaga kualitas jalan, pengerjaan jalan yang diselesaikan tepat waktu juga akan mendukung proses pencairan pinjaman PEN tahap selanjutnya untuk pembangunan ruas jalan di wilayah lainnya di Kabupaten Lembata. Jadi kalau dari kontraknya ada sampai 31 Desember. Nah, cuma yang sekarang yang kita sementara kebut ini terkait dengan untuk memenuhi syarat salur yang tahap 3 punya. Intinya bahwa untuk visi pekerjaan kurang lebih 63%. 63% dari total 63%. Ya? Berarti kalau kita sudah mencapai 63%, berarti kita berhak mendapat salur 100%. Pemerintah Kabupaten Lembata telah menyepakati pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar 225 miliar rupiah untuk pembangunan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Lembata. Pinjaman ini akan dikembalikan ke pemerintah pusat selama 8 tahun ke depan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, Saudara, untuk membantu meningkatkan ekonomi warga, Tentara Nasional Indonesia TNI Kodim 1625 Ngada melaksanakan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD. TMMD ke-115 melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Salah satunya adalah membuka jalan sepanjang 10 km di Desa Bidoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Tentara Nasional Indonesia TNI Kodim 1625 Ngada melaksanakan program Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-115 di Desa Bidoa, Kecamatan Nagaroro, Nagekeo. Berbagai kegiatan dilakukan dalam program tersebut, diantaranya pekerjaan infrastruktur jalan dan kegiatan sosial lainnya, diantaranya pengobatan gratis, penyuluhan penanganan stunting, dan lainnya. Aster Kasat Maijen TNI Karmin Suharna ketika memantau kegiatan TMMD mengatakan, kegiatan TMMD salah satu bentuk pengabdian TNI terhadap warga masyarakat. TNI hadir untuk membantu warga dari berbagai aspek, diantaranya meningkatkan ekonomi warga pasca pandemi COVID-19. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo dan masyarakat setempat, TMMD telah mengerjakan kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Kegiatan fisik yakni pembukaan jalan sepanjang 10 km, pengerjaan deker. Kegiatan non-fisik antara lain penyuluhan stunting dan pengobatan gratis. Sasaran fisik itu pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kita lakukan berdasarkan bottom up advice. Jadi apa urgen yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui Pemda dikoordinasikan, disepakati. Pemda fungsinya apa? Fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat. Luas masyarakat. Contoh misalkan, ketika jalan belum ada, orang untuk bergerak memulai ekonomi susah. TMMD ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi warga dan juga membantu mengatasi kesulitan yang dialami oleh warga dan juga sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. TMMD bukan saja dilakukan oleh TNI namun melibatkan unsur pemerintah daerah dan Polri. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan mendukung upaya pemekaran Desa CI Kecamatan Kolbano karena Desa CI telah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi 2 desa. Panitia pemekaran berharap rencana pemekaran ini bisa terrealisasi di tahun 2023. Bupati Timur Tengah Selatan meminta Dinas PMD untuk menyiapkan dana untuk melakukan pemekaran desa. Warga di Desa CI Kecamatan Kolbano, Timur Tengah Selatan berinisiatif untuk melakukan pemekaran desa. Mereka telah membentuk panitia pemekaran sejak tahun 2014 dan berharap rencana ini bisa terrealisasi di tahun 2023 atau 2024.
Pemerintah kabupaten turut mendukung upaya pemekaran desa ini. Bupati Timor Tengah Selatan Epi Tahun mengatakan, Desa CI telah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi 2 desa. Jumlah penduduk Desa CI telah mencapai 1.000 lebih jiwa, sehingga upaya pemekaran ini sangat didukung oleh Pemkab. Salah satu tujuan pemekaran ini adalah demi pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah kabupaten akan merekap seluruh syarat dan data pemekaran desa dan akan mengajukan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah provinsi akan membentuk tim untuk turun dan melihat data-data pendukung, misalnya masalah lahan ataupun pembagian penduduk. Penduduk itu 1.008. Jadi ini kalau bagi 2, kita dukung support. Karena masyarakat mau untuk meningkatkan pelayanan. Itu yang pertama. Sedangkan masalah sekolah antara sekolah gemit dengan sekolah negeri nanti juga saya minta untuk selesaikan, termasuk SMP. Jadi SMP itu tadi saya tidak lihat lokasi, tapi pasti ada lihat lokasi. Nanti sesegera mungkin besok mereka rapat bersama. Jadi hal-hal teknis nanti diselesaikan secara teknis. Sedang masalah politis itu tanggung jawabnya saya. Jadi nanti diselesaikan. Kepala Desa CI Enos Biaf mengatakan, upaya pemekaran ini dimulai dari tahun 2014. Mereka telah mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten dan sangat berterima kasih atas dukungan dari pemerintah kabupaten. Pemerintah desa bersama tokoh-tokoh masyarakat, kami duduk dalam satu rapat sepakat untuk pemekaran desa CI ini menjadi 2 desa, yaitu Desa CI dan Desa CI. Dan melalui kesepakatan yang ada sampai dengan tahun 2021, proposal kami bisa dikirim ke Dinas PMD dan tembusan sampai dengan Bupati, terus DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Masyarakat Desa CI Kecamatan Kolbano sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah karena turut mendukung upaya pemekaran desa ini. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Ya, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kupang melakukan verifikasi tahap ketiga bagi korban badai Seroja untuk pencairan dana. Verifikasi lanjutan berlangsung di 6 desa dari 8 desa di wilayah Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang. Tim verifikasi lanjutan tahap 3 yang terdiri dari BPBD, Dinas PU dan Dinas Pemukiman berlangsung di kantor Camat Taibenu. Sekretaris Camat Taibenu Bagus Triadi Prasetya mengatakan, verifikasi dan validasi penerima dana Seroja dilakukan selama 2 hari. Verifikasi ulang oleh tim terpadu bagi 217 warga penerima bantuan dana Seroja terbesar pada 6 desa masing-masing Desa Baumata, Baumata Barat, Baumata Timur, Baumata Utara, Bolong dan Desa Oel Tua. Verifikasi lanjutan ini untuk melihat kembali kondisi rumah sebelum dan sesudah perbaikan. Sekretaris Camat Taibenu Bagus Triadi Prasetya menghimbau para kades agar dapat menginformasikan para warga karena waktu yang dijadwalkan tim verifikasi sangat terbatas. Sebanyak 217 calon penerima yang terdiri atas 6 desa, yaitu Desa Baumata, Baumata Barat, Baumata Timur, Baumata Utara, dan juga Desa Bokong. Salah satu korban penerima dana Seroja, Eva Luji Tuan, warga Baumata mengatakan sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk mengisi formulir sebagai bukti untuk mendapatkan bantuan Seroja perbaikan rumah. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah bahwa tidak menutup mata tetapi tetap melihat keberadaan daripada masyarakat di mana kami mendapat musibah ini dan memberikan kesempatan untuk kami menerima bantuan ini untuk kami bisa memperbaiki rumah-rumah kami yang sudah dilanda oleh bencana Seroja ini. Warga korban Seroja berharap agar segera mencairkan dana sehingga mereka segera memperbaiki rumah mereka yang rusak apalagi saat ini memasuki musim penghujan. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kupang resmi melantik 72 anggota pengawas pemilu kecamatan. Bawaslu berharap agar anggota panitia pengawas pemilu kecamatan Panwascam yang dilantik bersikap netral.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Martoni Reo usai melantik 72 anggota Panwascam se-Kabupaten Kupang mengatakan tugas Panwascam ini adalah mengawal tahapan pemilu sesuai perundangan yang berlaku. Mereka yang terpilih sebagai anggota Panwascam ini sudah dijaring melalui seleksi yang cukup ketat, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis hingga wawancara. Ke-72 orang anggota merupakan orang pilihan karena memiliki kredibilitas yang cukup baik dan bisa mengemban tugas dengan maksimal. Martoni Reo berharap agar anggota panitia pengawas pemilu yang dilantik ini harus bersikap netral. Selain itu, anggota Panwascam juga diharapkan bisa bersikap adil dan tidak diskriminatif jika menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Dengan dilantiknya Panwascam ini diharapkan ke depannya bisa bekerja sama dengan baik. Nantinya, anggota pengawas kecamatan sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu mengikuti bimbingan teknis selama 2 hari, kemudian ditugaskan di masing-masing kecamatan. Juga ada SIM. Jadi mereka ini sudah lulus ya, tetapi disampaikan dibekali lagi dengan yang namanya SIM. SIM itu yang pertama harus solid ya, soliditas. I itu integritas ya, M itu mentalitas ya. Lalu ada P di ujung itu pemek, itu soal profesional. Nah, mari kita menjalankan pesta demokrasi ini dengan sukacita. Sukacita yang kami maksudkan adalah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya pemilu kita itu berjalan sesuai dengan asas dan prinsipnya. Bupati Kupang Korinus Masneno yang diwakili staf ahli Poltak Sialagan berharap Panwascam ketika melakukan pengawasan harus independen dan netral. Sebanyak 72 anggota Panwascam yang baru dilantik akan ditempatkan di 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Kupang. Satu kecamatan mendapat jatah 3 orang anggota Panwascam dalam mengawal pemilu serentak 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya pemirsa, sehubungan dengan Nusa Tenggara Timur menjadi tuan dan nyonya rumah untuk perhelatan akbar berskala nasional, yaitu Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani tingkat nasional kedua tahun 2022. Maka TVRI NTT menghadirkan segmen khusus informasi terkait kegiatan tersebut. Dan berikut berita selengkapnya. Saudara, Pesta Paduan Suara Gerejani kedua tingkat nasional digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk bangkit bersama menata kehidupan yang lebih baik tanpa sekat perbedaan. Kegiatan Pesparani Nasional yang digelar di Kota Kupang diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari, yakni tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober 2022. Jenis kegiatan yang dilombakan dalam Pesparani kali ini sebanyak 30 mata lomba. Pelaksanaan lomba dibagi menjadi 2 bagian, yakni secara daring atau online dan secara offline. Kegiatan kerohanian yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diharapkan menjadi trigger bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan memupuk toleransi antar umat beragama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana-mana kita berbicara mengenai moderasi beragama, ada stand-nya juga di situ. Karena memang sekarang ini salah satu yang paling penting untuk bangsa kita ya itu. Mestinya tidak memecah belah, tetapi mempersatukan. Dan harapannya dengan Ketua Bapak Haji mengetuai Pesparani kedua ini, gagasan itu masuk ke dalam hati semakin banyak orang. Ada 13 mata perlombaan yang akan diselenggarakan. Pembukaan tanggal 28 mulai besok, lalu kemudian nanti penutupannya tanggal 31. Begitu. Nah, rangkaian acara ini tentu dipersembahkan untuk Indonesia, dipersembahkan untuk NTT ini. Jadi kita membangun membangun persaudaraan sejati untuk Indonesia maju, itu kira-kira tema besar dari acara ini.
Dari Kota Kupang, Nyungki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, meriahkan Pesparani Nasional 2022 di Kota Kupang, Panitia Pesparani Nasional menggelar Expo Nusantara di pelataran Gor Floba Mora Kupang. Expo Nusantara ini melibatkan sebanyak 60 UMKM. Expo Nusantara dibuka dengan nyanyian kasida dan puisi dari Majelis Taklim Kota Kupang, Jikom Traditional Dance dan tarian Seker Jagat Bali Pemuda Hindu, serta ditandai dengan pemukulan gong oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Expo Nusantara, JB Kleden mengatakan, Expo Nusantara sebagai event keagamaan yang melibatkan umat dalam jumlah banyak, tentu memiliki banyak manfaat, tidak hanya meningkatkan kualitas keagamaan dan membangun persaudaraan umat, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial budaya, termaksud ekonomi dan pariwisata. Oleh karena itu, Pesparani Katolik Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan Pesparani berbalut pariwisata. Melalui expo ini diharapkan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi umat. Terdapat 60 UMKM yang menempati booth expo dan setiap stand UMKM tidak dipungut biaya. Hal senada juga diungkapkan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoi. Wakil Gubernur mengucapkan selamat datang bagi seluruh peserta Pesparani Katolik kedua tingkat nasional 2022. Pesparani tidak hanya milik umat Katolik, namun milik seluruh umat Nusantara dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pesparani tidak hanya sekedar bernyanyi dan berlomba, tetapi menunjukkan eksistensi, yaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan sesama manusia. Wakil Gubernur juga meminta para UMKM agar melayani setiap pembeli dengan baik. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT. Ya, Saudara, pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik 2 tingkat nasional tahun 2022 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, pada pembukaan Pesparani akan dibacakan ikrar Sumpah Pemuda oleh perwakilan pemuda dari masing-masing provinsi peserta Pesparani Nasional 2022. Pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik 2 tingkat nasional tahun 2022 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda menjadikan event Pesparani Nasional menjadi lebih istimewa. Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketua Panitia Pelaksana Pesparani Nasional 2022, Sinun Petrus Manuk mengatakan, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada pembukaan Pesparani Nasional 2022, akan dibacakan ikrar Sumpah Pemuda dari masing-masing provinsi peserta Pesparani Nasional 2022. Selain itu, untuk menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, defile pada acara pembukaan akan diikuti oleh pemudi-pemudi berhijab. Pilih oleh perwakilan dari satu orang dari satu kontingen. 34 orang nanti besok akan menjadi perwakilan mengucapkan kembali ikrar. Ikrar Sumpah Pemuda itu. Nah, ini kan kenapa Pesparani dibuka selalu pada tanggal 28 Oktober? Ada sejarahnya. Sebelum ikrar dibacakan di Jakarta tahun 2028, itu rapatnya di Katedral Jakarta. Maka oleh Uskup memutuskan di Ambon juga tanggal 28 dan sini tanggal 28. Tahun depan DKI Jakarta tuan rumah juga tanggal 28. Kan nilai sejarah. Momen Pesparani yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini diharapkan dapat semakin menjunjung rasa nasionalisme sekaligus toleransi antar umat beragama, khususnya bagi generasi muda pemuda-pemudi seluruh Indonesia. Karena Pesparani Nasional 2022 hadir dari Nusa Tenggara Timur untuk Nusantara. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT. Nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital?
Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Ya, pemirsa, SMA Negeri Tobu menggelar Festival Bahasa dan Seni. Sebanyak 8 sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama yang terlibat dalam kegiatan ini. Event ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat siswa. 8 sekolah yang mengikuti kegiatan Festival Bahasa dan Seni adalah SMA Negeri Kapan, SMA Kristen Kapan, SMTK Benfomeni Kapan, SMA Negeri Nunbena, SMK Kristen Huetalan, SMP Negeri Tobu, SMP Negeri Satap Ajau Kenat, dan SMP Negeri Bonleu. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Tobu, Abednego Baun, mengatakan ada 5 mata lomba yang dilombakan, yaitu baca puisi, pidato, solo, vokal grup, dan tarian daerah. Festival Bahasa dan Seni ini bertujuan untuk meningkatkan bakat dan potensi siswa. Pihak sekolah juga memiliki sejumlah kegiatan ekstrakurikuler untuk peningkatan minat bakat, diantaranya adalah ekstrakurikuler di bidang seni, kewirausahaan, dan prakarya. Kegiatan ekstrakurikuler menjadi modal yang baik bagi para siswa untuk pengembangan diri ke depannya. Bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang ada pada peserta didik, sehingga peserta didik ini dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Kegiatan ini juga bukan hanya ada di SMA Negeri Tobu atau melibatkan peserta didik yang di SMA Negeri Tobu saja, tetapi melibatkan peserta didik dari beberapa sekolah di wilayah utara. Sementara itu, Korwas Dikmensus TTS Yunus Tloy mengapresiasi kegiatan ini karena telah melibatkan sekolah-sekolah lain. Ini menjadi bukti bahwa ada komunikasi yang baik di antara sekolah-sekolah. Tidak hanya hari ini, tetapi berkelanjutan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tetap menjadi sponsor untuk sekolah yang lain. Dan juga saya sudah minta para peserta diberikan piagam penghargaan, termasuk juga Dewan Juri. Ada 5 orang Dewan Juri, 2 untuk kelompok bahasa dan 3 orang untuk kelompok seni tari. Ya, dan juga seni
suara. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT. Ya, Saudara, Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Institut Keguruan dan Teknologi atau IKTL Larantuka meramaikan Festival Sunset Kawaliwu Desa Sinar Hading Kabupaten Flores Timur. Festival ini sebagai ajang promosi destinasi wisata yang ada di Kecamatan Lewolema. Ketua HMPS Teknologi Hasil Perikanan Julius Carlos Labi menuturkan kuliner mempunyai peran penting dalam industri pariwisata karena sebagian besar pengeluaran wisatawan untuk kuliner. Selain itu, kuliner menjadi daya tarik yang kuat untuk mendatangkan wisatawan. Kehadiran Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Institut Keguruan dan Teknologi atau IKTL Larantuka dalam meramaikan Festival Sunset Kawaliwu adalah membantu warga pemerintah desa dalam mempromosikan destinasi wisata dan juga untuk mempromosikan pengolahan hasil produk olahan ikan berupa sei ikan, stik ikan, dan abon ikan. Produk yang dihasilkan merupakan praktek pendidikan formal bidang perikanan. Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, namun mereka terus berusaha menampilkan produk bernilai jual tinggi, sehingga produk ikan yang dihasilkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah ini dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki. Untuk saat ini, kami baru bisa membuat dikomunikasikan seikan dengan stik ikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ke depannya karena kami mahasiswa, kami akan berproses untuk tetap berkreativitas untuk menghasilkan produk-produk baru. Penyelenggaraan festival dapat menggerakkan seluruh potensi yang ada di desa, baik itu potensi sumber daya alam pariwisata, hingga menggerakkan semangat sumber daya manusia, orang muda untuk terus berkreasi secara positif dan bermanfaat. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, menjaga bumi agar tetap hijau dan lestari harus diberikan edukasi secara terus-menerus termasuk kepada masyarakat dan anak usia dini. Dengan menggelar festival ekologi, Yayasan Puge Vigo berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat agar bumi tidak mengalami kehancuran demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dengan hidup berdampingan secara harmonis bersama alam ciptaan lainnya. Festival Ekologi Flores yang digelar beberapa waktu yang lalu di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, merupakan salah satu strategi Yayasan Puge Vigo untuk membangun kesadaran masyarakat agar selalu merawat alam dan melestarikannya dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan untuk melindungi dan memberikan penghidupan yang layak bagi generasi berikutnya. Saat ini kondisi bumi dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan harus dilakukan tindakan pencegahan dengan merawat kembali lahan yang kritis dan menyelamatkan sumber mata air. Yayasan Puge Vigo selama sepekan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan menampilkan berbagai macam kerajinan hasil olahan berbahan dasar alami dan ramah lingkungan. Selain melibatkan orang dewasa, anak-anak usia sekolah menjadi prioritas utama untuk diberikan edukasi terkait pentingnya menjaga sistem ekologi, agar kehidupan manusia dan alam ciptaan lainnya tetap dalam kondisi sehat dan aman. Ketua Yayasan Puge Vigo, Emmanuel Jomba, menjelaskan bahwa sudah saatnya masyarakat lebih peka terhadap situasi perubahan iklim yang ekstrim dengan menjaga dan merawat alam secara total sehingga dapat mengembalikan keseimbangan alam agar bumi bisa pulih kembali sebagai tempat makhluk hidup bermukim dengan baik dan layak. Salah satu divisi kami itu adalah divisi edukasi ekologi. Terkait dengan itu tujuan kami sebetulnya kami melihat bahwa realitas saat ini bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan kita coba mengajak semua pihak untuk melihat realitas ini. Melalui edukasi kita bisa memberi pemahaman yang tepat tentang alam yang saat ini sedang sakit. Karena itu bagi kami harus menjemput usia dini, tidak bisa usia sekarang ini. Jadi usia dini dianggap usia yang cukup efektif bagi kami untuk menanamkan nilai-nilai untuk cinta ekologis sehingga mereka ke depan lebih peduli pada alam. Festival Ekologi Flores mendapatkan perhatian serius dari Pemda Ngada dan Pemda Nagekeo yang turut terlibat aktif untuk memberikan dukungan penuh dalam memberikan edukasi yang benar bagi masyarakat untuk selalu merawat alam dengan ketulusan hati dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.
Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.